Presiden Joko Widodo menyebut kepemimpinan nasional harus berlanjut seperti tongkat estafet. Menurut Presiden, kepemimpinan nasional bukan seperti meteran pom bensin yang mulai dari nol. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Jadi tidak usah khawatir. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal nengok 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Bukan meteran pom bensin. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan meteran pom bensin. Dalam perjalanan ini, setiap 5 tahun sekali kita berhenti. Tujuannya adalah kita tiap 5 tahunan berhenti sejenak. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Jokowi sindir kepemimpinan sebagai tongkat estafet, bukan meteran bensin. Sindir slogan perubahan Anies. Hubungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Anies Baswedan semakin merenggang nih bos. Bersama dengan Pilpres 2024 mendatang yang semakin dekat. Anies yang dahulu merupakan salah satu menteri Jokowi, kini saling sindir dengan sang presiden. Menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin regu ini lagi. Artinya kepemimpinan nasional harus terus meningkat dan tidak mengulang. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Tentang pentingnya suatu kesinambungan dari kepemimpinan itu yang khususnya berkaitan dengan haluan negara. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah melanggar Sumpah Presiden, yaitu tidak adil. Kepemimpinan yang berani, yang smart, yang punya nyali, dan juga pentingnya kualitas SDM. Kita berhenti menengok kembali ke titik asal. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Dalam 5 tahun ke depan sama seperti kalau kita sebuah pengembaraan. Sehingga daripada Pak Anies misalnya dalam pidato yang dicuplek tadi memberikan suatu kritik yang sebenarnya tidak relevan, lebih baik menyatukan diri. Toh Pak Jokowi adalah presiden kita semua. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Dan tanpa suatu backup prestasi ketika memimpin Jakarta. Pemilu Pilpres 2024, Anies Presiden. Mungkin lebih kecil akan dilanjutkan oleh Anies. Jokowi diketahui membalas sindiran Anies dan tak tanggung-tanggung menggunakan frasa dan kalimat yang menohok kepada sosok capres koalisi perubahan itu. Anies mengkritik Jokowi yang kini semakin getol untuk menyiapkan sosok yang melanjutkan estafet kepemimpinannya. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa Pilpres 2024 bukan ajang meneruskan tugas atau proyek dari sosok presiden pertahanan. Anies juga menyindir Jokowi tak perlu khawatir dengan regenerasi kepemimpinan dan menyinggung bahwa tugas tak lama lagi akan selesai lantaran ia akan lengser. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberlanjutan dan kesinambungan dalam menjalankan kepemimpinan sebuah negara, terutama untuk mencapai visi dan misi besar bangsa Indonesia. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin dimulai dari nol ya, apakah kita mau begitu? Ya enggak kan? Masa meteran pom bensin? Kata Jokowi Jakarta Kamis 15 Juni. Seperti pesan tadi, majulah, majulah. Presiden, majulah jadi presiden. Di mana progres dari Presiden Jokowi baik pada saat menjadi gubernur maupun 2 periode menjadi presiden memang sangat layak legasinya untuk dikedepankan daripada membawa agenda-agenda perubahan tetapi tanpa suatu narasi kemajuan. Pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Jadi ketika 5 tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama. Kalau belum ya dilempangkan. Yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede.
atau pelabuhan yang gede-gede, atau airport yang gede-gede. Tapi dia menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam peluncuran rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jokowi menekankan bahwa kepemimpinan yang berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan aspek penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Mestinya, kalau sudah dari TK, SD, SMP, maka kepemimpinan berikutnya masuk SMK, lalu universitas, nanti yang berikutnya S2, S3, dan seterusnya, tidak maju mundur seperti poco-poco, kata Jokowi disambut gelak tawa hadirin acara tersebut. Selain keberlanjutan yang ditopang kepemimpinan, Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut dia, tidak ada satupun negara yang bisa mencapai kemakmuran ketika stabilitasnya tidak terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, saat negaranya terpecah, yang berkonflik, kisruh terus, nggak akan mencapai kemakmuran, jelasnya. Secara umum, dia juga memuji rancangan akhir RPJPN 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN Bappenas. Jokowi menilai rancangan itu ringkas, langsung mengenai sasaran, serta taktis baik secara rencana, visi maupun strategi untuk membawa kapal Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi 5 besar ekonomi dunia, tambahnya. Sekarang ini, meski sudah single digit di angka 5,7%, tapi masih tetap tinggi di tahun 2045. Diperkirakan kemiskinan 0,5-0,8%, ujar Jokowi. Anies Baswedan dianggap tak becus dalam bekerja nih bos, hingga akhirnya direshuffle oleh Presiden Jokowi. Sejak saat itulah, Anies mengibarkan bendera perang dingin dengan Presiden Jokowi. Apalagi nih bos, ketika dirinya berhasil memenangkan Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu, Anies semakin besar kepala. Dia berani melawan atasannya atas segala kebijakan pemerintah bila kebijakan tersebut dinilai tidak menguntungkan bagi dirinya. Tapi untuk pembangunan stadion BMW yang sudah direncanakan sejak era Sutioso, pembangunan ini bisa dianggap menguntungkan Anies Baswedan secara elektoral untuk persiapan 2024. Makanya nih, Anies pun mengusahakan secara mati-matian. Hal ini sangat berbeda dengan program sodetan maupun normalisasi Sungai Ciliwung, di mana Anies hanya mengubah nama programnya menjadi naturalisasi, tapi hanya sebatas mengubah nama program. Untuk pengerjaannya tak pernah disentuh sama sekali. Bahkan nih bos, untuk mengeruk Sungai Mampang saja, Anies harus dituntut terlebih dahulu di pengadilan, baru mau bekerja.